البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan permasalahan penting seputar bantahan untuk pendalilan orang-orang Mu'tazilah dengan ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Dengan ayat ini mereka berdalil tentang apa, Indak Ismail? Khalqul Quran, bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Sisi pendalilan mereka bagaimana dengan ayat ini? Al-Quran masuk dalam keumuman kulli syai'. Berarti Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang telah menciptakannya. Baik, dan ini jelas pendalilan yang batil dari berbagai macam sisi. Baik, kita rincikan yang pertama bagaimana yang menunjukkan kebatilannya. Hendak Rifki. Terus Al-Quran kita katakan tidak masuk dalam keumuman kul di ayat ini, dikarenakan datang dalam ayat yang lain ala lahul khalqu wal amru. Di mana dibedakan antara al-khalqu dan al-amru, menunjukkan bahwasanya al-amru bukan khalq. Baik. Kemudian kata kullu perlu diketahui dia keumumannya tidaklah secara mutlak pada semua kondisi. Tapi kemarin kita pelajari bagaimana keumuman kata kull itu bagaimana, Indak Umar, yaitu keumumannya sesuai dengan konteksnya masing-masing, dan hal ini diketahui berdasarkan qarinah. Adapun Allahu khaliqu kulli syai', di sini juga apa? Kul di sini yang dimaksud adalah kullu syai'in makhluk. Ya, Allahu khaliqu kulli syai'in makhluk. Jadi semua yang merupakan deretan makhluk, Allah lah yang telah menciptakannya. Adapun yang bukan makhluk, maka tidak masuk dalam keumuman ayat. Baik, bantahan yang lain apa? Bantahan yang lain bagaimana Pak Muhammad? Menurut mereka urutannya diperbagus. Jika mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk, kemudian mereka berdalil dengan salah satu ayat dari Al-Quran, tentunya ini tidak bisa diterima. Bagaimana bisa mereka berdalil untuk kemakhlukan Al-Quran dengan apa? Dengan Al-Quran itu sendiri, ya. Dengan sesuatu yang mereka yakini makhluk. Tentunya tidak bisa diterima itu sebagai dalil. Kita selesai dari syubhat ini, ya kawan. Sekarang kita masuk pada syubhat berikutnya. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah,
Wa amma istidlaluhum biqaulihi ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya fama afsadahu min istidlal. Adapun pendalilan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sungguhnya kami telah menjadikan Quran itu berbahasa Arab. Nah, mereka ikhwani fillah berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan Al-Quran itu makhluk dari sisi mana? Karena Allah katakan ja'ala. Sesuatu yang dibuat berarti itu makhluk. Paham? Berarti maksud mereka Allah telah membuat Al-Quran dalam bahasa Arab. Berarti Al-Quran itu makhluk. Ini menurut orang-orang apa Wahyu? Mu'tazilah. Nah, kata Imam Ibn Abil Iz, fama afsadahu min istidlal. Maka betapa rusaknya pendalilan ini. Kenapa? Fa inna ja'ala idza kana bimakna khalaqa yata'adda ila maf'ulin wahid. Ka qaulihi ta'ala wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nah, ini bantahan yang sangat jelas secara lughah ya kawan. Karena mereka katakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya inna khalaqnahu. Paham? Kami telah menjadikan kami telah membuat Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Nah, tapi ja'ala itu bisa bermakna khalaqa apabila muta'addi hanya kepada satu maf'ul. Paham? Ja'ala yang bermakna khalaqa itu kalau muta'addi pada satu maf'ul saja. Naam. Seperti pada ayat wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan menciptakan apa? Dhulumat, kegelapan-kegelapan dan an-nur cahaya. Nah, ja'ala di sini bermakna apa berarti? Bermakna apa, Ismail? Khalaqa, menciptakan. Allah telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Ini muta'addi kepada satu maf'ul. Ya. Maksudnya muta'addi yaitu dia hanya membutuhkan satu maf'ul saja, satu objek saja. Wa qaulihi ta'ala, dan ayat yang lain, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfudha. Nah, ini juga ja'ala bermakna khalaqa. Kami jadikan dari air itu dari air itu segala sesuatu yang hidup. Tidakkah mereka itu beriman? Yaitu kami ciptakan dari air. Makhluk-makhluk ini diciptakan dari air, yaitu dari air mani. Naam, afala yu'minun, tidakkah mereka itu beriman? Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Di sini juga, naam, kami telah jadikan di muka bumi ini rawasi, apa? Gunung-gunung yang menjulang, kokoh. Naam. Kemudian wa ja'alna fiha fijajan. Kami jadikan di bumi itu fijaj apa? Celah-celah untuk jalan. Sehingga semuanya tidak kemudian bersambung-sambung gunung itu. Gunung satu dengan gunung yang lain ada celah sehingga bisa untuk jalan. Naam. Wa ja'alna samaa'a saqfan mahfudha. Ini juga kami ciptakan langit. Naam. Untuk apa? Untuk menjadi saqfan mahfudha. Sebagai apa? Atap yang terjaga. Ini menunjukkan bahwasanya langit akhwani fillah terjaga. Tidak akan mungkin makhluk itu bisa menembusnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktinya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi mau naik ke setiap langit, di sana malaikat Jibril meminta izin. Minta izin. Oleh karena itulah mereka-mereka yang mengklaim menembus batas atau telah keluar dari keluar angkasa misalnya. Kalau yang dimaksud itu masih di bawah langit dunia, maka kita bisa menerima. Tapi kalau mereka mengklaim telah keluar dari langit dunia, maka ini tidak mungkin. Naam.
Maka zahirnya ya masih di bawah langit dunia semuanya ini, karena mereka masih di dunia. Wallahu ta'ala alam. Dengan khabar-khabar itu kita tidak bisa mempercayainya 100% sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Karena khabar-khabar dari orang-orang kafir. Ini muta'addi kepada satu maf'ul. Bermakna apa? Ja'ala bermakna apa Hudzaifah? Khalaqa. Baru bisa diterima di sini. Tapi wa idza ta'adda ila maf'ulain lam yakun bimakna khalaqa. Akan tapi apabila muta'addi kepada dua maf'ul, maka dia tidaklah bermakna khalaqa. Nah, di sini pentingnya mengetahui dan menguasai lughah Arabiyah dalam pelajaran akidah, ikhwan. Baik. Perhatikan ayat. Qala ta'ala wala tanqusul ayma wala tanqudul aymana ba'da tawqidiha. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Nah, jangan kalian melanggar sumpah-sumpah setelah kuatnya. Melanggar perjanjian-perjanjian. Baik. Jangan kalian melanggar sumpah-sumpah atau janji-janji kalian setelah kuatnya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala ya, ja'altumullaha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Nah, di sini kalau diartikan menciptakan bisa enggak? Jelas enggak bisa. Karena apa? Bagaimana diartikan sungguh kalian telah menciptakan Allah sebagai kafil, sebagai pelindung, ya. Nah, berarti apa? Memang dalam bahasa kita ya sungguh kalian telah menjadikan Allah sebagai apa? Sebagai pelindung kalian. Nah, tapi tidak bermakna khalaqa, paham? Yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Maksudnya, nah, di hati-hati kita yakin ya, bahwasanya Allah sebagai pelindung kita. Paham di sini? Karena di sini akhirnya ja'ala bermakna amalan hati. Wa qala ta'ala wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Nah, jangan kalian jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai urdah. Apa makna urdah di sini? Ya, maksud dari ayat ini yaitu jangan kalian jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penghalang untuk kalian apa? Kalian gagalkan sumpah-sumpah kalian demi melakukan perkara-perkara yang lebih bagus. Ketika seorang telah bersumpah tapi di sana ada sesuatu yang lebih bagus kalau dia melanggarnya, seperti pada kisah Abi Bakar. Abi Bakar telah bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada Mistah. Pada Mistah masih kerabatnya. Nah, dikarenakan Mistah ikut andil dalam peristiwa Ifk. Tapi kemudian dibimbingkan untuk apa? Untuk tetap memberikan nafkah dan memberikan maaf. Nah, ketika dia bersumpah, jangan sampai aku kan sudah bersumpah. Nah, aku sudah bersumpah, tidak berani aku melanggar sumpahku. Maka di ayat inilah apa? Jalan keluarnya. Jangan kalian jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penghalang untuk kalian apa? Melanggar sumpah-sumpah kalian apabila di sana ada sesuatu yang lebih baik dan lebih dekat kepada ketakwaan maksudnya. Allah berikan peluang walaupun sudah bersumpah di awalnya, tapi kalau dengan dia tidak memenuhi sumpah itu lebih bagus, maka apa? Pilih yang lebih bagus kemudian bayar apa? Kafarah. Baik. Di sini juga tidak bermakna khalaqah. Wa qala ta'ala alladzina ja'alul qur'ana 'idhin. Berhubungan dengan sifat orang-orang yang apa? Yang tidak menempatkan Al-Qur'an pada tempatnya. Orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu 'idhin, yaitu terserai-berai. Maksudnya apa? Bukan kemudian mereka menciptakan Al-Qur'an, enggak. Karena manusia.
Wa qala ta'ala wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Jangan engkau jadikan tanganmu itu terbelenggu ke lehermu. Maksudnya larangan di sini tidak bermakna jangan kalian ciptakan, ya tidak. Wa qala ta'ala la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian jadikan bersama Allah itu ada sesembahan yang lain. Wa qala ta'ala wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan para malaikat yang malaikat itu adalah hamba-hamba Ar-Rahman. Naam, mereka jadikan dalam deretan para wanita. Bukan maksudnya mereka menciptakan malaikat, tidak, tapi mereka meyakini, menuduhkan bahwasanya malaikat itu wanita namanya. Wa nadhairuhu katsirah, dan yang semisal ini banyak yang menunjukkan apa, bahwasanya ja'ala, ya, ini ingin masuk pada makna lughawi, bahwasanya ja'ala apabila butuh satu maf'ul maknanya apa? Khalaqa, paham? Dan apabila butuh dua maf'ul maka tidak bisa dimaknakan khalaqa. Paham sampai di sini? Mukasyah. Baik. Fakadza qauluhu ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Maka demikian pula dengan ayat inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, tidak bisa dimaknakan ja'ala ini bermakna khalaqa. Kalau ditanya kenapa sekarang? Kenapa kok tidak boleh kita berdalil dan tidak bisa berdalil dengan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya ja'ala bermakna khalaqa pada ayat inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya? Iqbal, jawabannya bagaimana? Nah, ahsanta, karena ja'ala pada ayat ini membutuhkan dua maf'ul sehingga tidak bisa dimaknakan khalaqa. Yang bisa dimaknakan khalaqa apabila butuh satu maf'ul saja. Nah, benar, sangat mudah, kawan. Dari sisi bahasa saja sudah tidak masuk pendalilan mereka. Tapi demikianlah ahlul bidah, dan demikianlah syubhat memakan korban orang-orang yang jahil. Ya, orang-orang yang jahil yang akan termakan oleh syubhat-syubhat yang seperti ini. Taib. Syubhat berikutnya, wa ma afsada istidlalahum biqaulihi ta'ala, wa ma afsada istidlalahum biqaulihi ta'ala nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarah ala anna al-kalama khalaqahu Allah ta'ala fi syajarah fasami'ahu Musa minha. Nah, ini bantahan untuk kelompok yang lain, ya kawan, yang berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk yang diciptakan di selain Allah. Mereka berdalil dengan ayat ini. Nah, bahwasanya Musa dipanggil dari dari sisi wadi sebelah kanan di tempat yang diberkahi dari arah pohon. Maksudnya apa? Suara panggilan itu dari arah pohon, bukan kemudian pohon itu yang merupakan tempat di mana kalamullah diciptakan di situ. Paham? Cuman mereka berdalil bahwasanya al-kalam, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan di pohon itu kemudian didengar oleh Musa. Maka ini sungguh pendalilan yang sangat rusak. Baik. Wa amma qabla hadhil kalimah wa ma ba'da, dan mereka membutakan diri, tidak mau memperhatikan apa-apa yang sebelum kalimat ini dan setelahnya. Baik. Padahal dalam pendalilan dengan Al-Quran, seorang butuh melihat konteks, butuh melihat ayat tersebut secara keseluruhan. Fa inna Allah Ta'ala qala falamma ataha nudiya min syati'il wadil ayman. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala katakan, tatkala Musa datang maka dia dipanggil, ya, dari sisi wadi sebelah kanan. Dari sebelah kanannya Musa. Panggilan tersebut suaranya terdengar. Wa nida'u wal kalam min bu'din, dan yang namanya nida adalah
ucapan dari jauh. Namanya nida, panggilan. Fasami'a Musa an-nida ya min hafatil wadi. Dan Musa mendengar panggilan tersebut dari salah satu sisi wadi. Yang dalam ayat itu dari sisi sebelah kanan dia. Tsumma qala, kemudian Allah katakan fil buq'atil mubarakah minasyajarah, yaitu di tempat yang diberkahi. Taib. Dan suara itu terdengar dari arah Dari arah pohon. Ai anna nida kana fil buq'atil mubarakah min indi syajarah. Maksudnya bahwasanya panggilan tersebut ya dari panggilan tersebut di tempat yang diberkahi dari sisi pohon. Taib. Dari sepohon. Bukan maksudnya Allah ciptakan kalam di pohon kemudian terdengar suara di situ, paham? Ini jelas pendalilan yang sangat batil. Tidak sesuai dengan nalar dan akal yang sehat. Tapi demikianlah syaitan memunculkan syubhat pada diri orang-orang yang sesat. Nah, sekarang secara bahasa saja ikhwan perhatikan, kama yaqulu sami'tu kalama Zaidin minal bait. Perhatikan secara bahasa ini, kalau tadi seandainya mereka tidak mau memperhatikan konteks ayat, sudah giring saja untuk menggunakan logika sehat dalam memaknai bahasa. Orang mengatakan sami'tu kalama Zaidin minal bait. Aku mendengar perkataan Zaid dari Dari rumah. Baik. Yakunu minal bait libtida'il ghayah. Ya, jadinya kata minal bait itu untuk Untuk menunjukkan awal, ya, awal dari perkataan itu, arah munculnya perkataan, munculnya suara dari mana? Dari rumah. La annal bait huwal mutakallim, bukan menunjukkan bahwasanya rumah itu yang berbicara, paham? Tapi asal suara dari rumah, bukan rumahnya yang berbicara. Nah, sekarang terapkan pada ayat walau kanal kalamu makhluqan fi syajarah lakanatis syajaratu hiyal qailah ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Ini bantahan yang kedua. Tadi sami'tu kalama Zaid minal bait, ini menunjukkan permulaan kalam itu didengar dari rumah, bukan maksudnya rumah yang berbicara. Demikian pula pada ayat Tayyib fil buq'atil mubarakah minasyajarah, menunjukkan suara itu dari arah pohon, paham? Kemudian yang kedua, walau kanal kalamu makhluqan fis syajarah lakanatis syajarah hiyal qailah ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Seandainya kalam itu diciptakan tayyib di pohon itu, maka jadinya tentunya pohonlah yang mengatakan wahai Musa, aku adalah Allah Rabbul Alamin. Mungkin tidak pohon berani mengatakan seperti ini? Ayo, tidak akan berani, karena dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa hal qala inni anallahu Rabbul Alamin ghairu Rabbil Alamin. Nah, apakah mungkin akan mengatakan ini anallahu Rabbul Alamin selain Rabbul Alamin? Tidak akan berani. Baik. Walau kana hadzal kalamu bada min ghairillahi lakana qaulu fir'aun ana rabbukumul a'la sidqan. Nah, kemudian sekarang ilzam ya kawan, sisi ketiga. Nah, bantahan ketiga. Kalau seandainya kalam itu permulaannya dari selain Allah, tapi Allah ciptakan kalam itu kemudian diletakkan pada selainnya, maka tentunya perkataan Fir'aun ana rabbukumul a'la boleh enggak? Benar ya kan? Boleh saja. Nah, pengklaiman Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la boleh saja. Nah, kenapa? Karena Allah ciptakan kalam di Fir'aun, kemudian Fir'aun mengatakan itu. Ini tentunya kelaziman yang batil, yang menunjukkan batilnya malzum, batilnya pernyataan ahlul bidah tersebut yang berdalil dengan ayat ini bahwasanya Al-Quran itu makhluk.
Nah, kenapa kok perkataan Fir'aun itu harus diterima dan benar? Kullun minal kalamaini indahum makhlukun qad qalahu ghairullah. Sebab masing-masing dari kedua kalam, baik yang dikatakan oleh pohon menurut mereka, ya Musa ini anallahu rabbul alamin, dan yang dikatakan oleh Fir'aun ana rabbukumul a'la, kedua kalam ini sama-sama apa? Makhluk, ya tidak? Nah, dan mengatakannya juga apa? Makhluk selain Allah. Berarti kenapa dibedakan ketika pohon mengatakan itu tidak diingkari, sedangkan ketika Fir'aun mengatakan seperti itu diingkari? Tentunya ini pembedaan yang tidak berlandaskan apa? Berlandaskan dalil, berlandaskan bukti. Karena harusnya diterima sama. Waqad farraqu bainal kalamaini ala usulihimul fasidah. Anna dzaka kalamu khalqihillah anna dzaka kalamun khalaqahu Allahu fi syajarah wa hadza kalamun khalaqahu Fir'aun. Nah, ini akal-akalan lagi. Nah, ketika dikejar seperti ini, maka mereka mengatakan, mereka membedakan antara dua kalam ini di atas kaidah pokok mereka yang rusak. Jawabannya bagaimana? Kalam yang itu yang Musa mendengar dari pohon menurut mereka, itu adalah kalam yang Allah telah menciptakannya di pohon. Ya, kalamullah yang Allah ciptakan di pohon. Paham? Ucapan yang Allah ciptakan di pohon. Sehingga menurut mereka yaitu ciptaan Allah. Sedangkan ucapan Fir'aun ana rabbukumul a'la ini adalah kalam yang diciptakan oleh Fir'aun sendiri. Nah, berarti sekarang mereka keluar dari ayat yang pertama dulu apa? Allahu khaliqu kulli syai', ya tidak? Nah, jatuh lagi. Jatuh dalam kontradiksi lagi. Faharrafu wa baddalu wa taqadu khaliqan ghairallah. Jadinya mereka apa? Mentahrif, mengubah-ubah dan apa? Jatuh dalam keyakinan parah, yaitu apa? Meyakini adanya pencipta selain Allah. Kenapa? Meyakini Fir'aun menciptakan kalamnya sendiri. Tayyib. Na'udzubillah. Paham? Paham telah? Tayyib. Wa sayatil kalamu ala mas'alati af'alil ibad insyaallah taala, dan akan datang pembicaraan tentang masalah af'alul ibad insyaallah taala. Nah, dan memang bermasalah ya kawan tentang sifat kalam. Nah, juga apa tentang Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk ini, perkara yang penting. Apalagi di zaman ini muncul generasi-generasi Mu'tazilah gaya baru yang butuh seorang Sunni Salafi mengetahui, memahami syubhat-syubhat mereka. Karena syubhat mereka ya semenjak dulu sama, cuman mungkin retorikanya saja yang diubah. Retorikanya saja yang diubah. Tapi kalau seorang mengetahui pokok-pokok landasan mereka dan mampu untuk menguraikan, membantahnya, maka syubhat itu akan sangat mudah dia runtuhkan. Adapun ayat innahu laqaulu rasulin karim, karena lumayan panjang, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Ingat-ingat ini syubhat, ada berapa? 2 syubhat kita ambil hati. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, dan apa? Nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarah. Dalilnya Al-Qur'an, ya tidak? Dalilnya Al-Qur'an, tapi mereka menjadikan dalil pada tempat yang tidak pas. Jadi jangan terkecoh ya ikhwan dengan apa? Orang yang mampu membedakan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis. Kenapa? Karena banyak sekali yang berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis tapi tidak pada tempatnya yang pas. Nah, disinilah pentingnya pemahaman salaf. Pentingnya kita memahami Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaf sehingga bisa menempatkannya pada tempat yang tepat. Nas'alullah taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.